Bab 4061, Kuda Hitam Terbesar. Aku merasa tidak enak untuk Luo Yuan. Melihat Luo Yuan memasuki medan perang, banyak orang menghela nafas, merasa kasihan padanya karena luka parah sebelumnya. Berdasarkan keadaannya, jelas bagi semua orang bahwa dia belum pulih. Bahkan Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Luo Yuan. Jika Han Di tidak menyerang Luo Yuan untuk kedua kalinya selama pertarungan mereka, mungkin Luo Yuan mungkin cocok dengan Yuan Moyu sekarang. Jika Luo Yuan tidak terluka sama sekali, peluangnya untuk menang juga tinggi. Sayangnya, tidak ada yang bisa diubah tentang apa yang telah terjadi. Dengan luka-lukanya, hasil pertarungan sudah diputuskan bahkan sebelum dimulai. Pertarungan berakhir seperti yang diharapkan semua orang, dia dikalahkan oleh Yuan Moyu dalam 10 langkah. Setelah kekalahannya, Luo Yuan menatap Yuan Moyun dengan enggan saat dia berkata, "Yuan Moyu, jika aku tidak terluka parah, aku mungkin tidak akan kalah darimu." Pada saat ini, rasionalitas Luo Yuan telah diliputi oleh kekalahannya, dan dia melampiaskan rasa frustrasinya pada Yuan Moyu. Di sisi lain, Yuan Moyuan tidak marah dengan kata-kata Luo Yuan. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan ekspresi meminta maaf, "Saya tidak meragukan kata-kata Anda. Bagaimana dengan ini? Setelah akhir dari 7 rumah, Anda dipersilakan untuk menantang saya kapan saja di Sekte Surga Melolong Mansion Provinsi Hijau ketika Anda pulih. Pada saat itu, kita bisa bertarung dengan adil. Adapun pertarungan ini, saya hanya bisa meminta maaf karena mengambil keuntungan dari Anda." Kata-kata Yuan Moyu membawa angin keluar dari layar Luo Yuan, menyebabkan dia tidak bisa melampiaskan rasa frustrasinya. Jika dia terus mengeluh, dia hanya akan membuat dirinya terlihat picik. Terlebih lagi, lukanya tidak ada hubungannya dengan Yuan Moyu. Pada akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke posisinya tanpa sepatah kata pun. Dengan ini, dia tersingkir dari 3 peringkat teratas dan sekarang berada di peringkat keempat di pesta 7 rumah. Banyak orang menghela nafas lagi pada saat ini. Peringkat Luo Yuan kemungkinan akan turun lagi setelah pertarungan berikutnya. Saya tidak paham. Mengapa Luo Yuan tidak menyerah saja lebih awal? Apa gunanya mempertaruhkan cedera dalam pertarungan yang tidak mungkin dia menangkan? Dia harus menyerah dan mencoba untuk pulih sesegera mungkin. Mungkin, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam 2 atau 3 hari. Betul sekali. Dengan itu, dia mungkin bisa naik peringkat lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang dengan cepat menyuarakan ketidaksetujuan mereka. "Tidak, kamu tidak mengerti. Jadi bagaimana jika dia bisa naik pangkat nanti? Dia tidak akan punya cukup waktu untuk masuk 3 besar lagi." Untuk Luo Yuan yang hanya peduli tentang peringkat di 3 besar, tidak ada bedanya jika dia peringkat ke-4 atau ke-10. Betul sekali. Lihatlah pejabat tinggi dari pasukan teratas di alam pagi surgawi. Semuanya jelas tidak senang. Jelas, mereka tidak berharap Luo Yuan tidak dapat menempati peringkat 3 besar. Memang, pejabat tinggi dari 3 kekuatan terkuat di Divine Morning Mansion memasang ekspresi masam di wajah mereka. Yuan Moyu agak menarik, pikir Duan Lingtian dalam hati ketika dia melihat Luo Yuan tidak bisa melampiaskan rasa frustrasinya pada Yuan Moyu. Sekarang Yuan Moyu masuk 3 besar, pertarungan hari ini telah berakhir juga. Hari berikutnya datang dengan sangat cepat, dan pertarungan baru akan segera dimulai. Yang mengejutkan semua orang, Si Menlong Xiang, yang berada di peringkat ke-10, tidak menantang Yang Qianye, yang berada di peringkat ke-9. Tidak ada yang mempertimbangkan kemungkinan dia menantang peserta lain karena mereka semua lebih kuat darinya. Demikian pula, Yang Qianye juga tidak menantang siapapun. Mungkin, jika Si Menlong Xiang dan Yang Qianye menantang Luo Yuan, yang terluka parah, mereka mungkin bisa menang dan naik peringkat. Namun, karena harga diri mereka tidak menantang Luo Yuan. Dengan Si Menlong Xiang dan Yang Qianye kehilangan giliran mereka, giliran Wan Qihong datang dengan sangat cepat sejak ia menduduki peringkat ke-8. Setelah dia memasuki medan perang, dia menyapu pandangannya ke beberapa orang. Ada Wang Xiong, yang menduduki peringkat ke-7. Dia telah mengalahkan Wan Qihong sebelumnya. Wan Qihong tidak melawan Tuo Basiu yang menduduki peringkat ke-6, tetapi berdasarkan pertarungannya dengan Yuan Moyu, jelas dia setara dengan Yuan Moyu. Setelah mengaktifkan Blood Phoenix Bloodline, kekuatannya meningkat secara alami. Dia tahu bahwa jika dia menantangnya, dia akan kalah. Lalu, ada Lin Yuan yang menduduki peringkat ke-5. Dia telah mengalahkan Tuo Basiu.
Dengan demikian, jika Wan Qihong bukan tandingan Tuo Basiu, maka dia pasti bukan tandingan Lin Yuan. Dengan ini, Wan Qihong dengan cepat menemukan hanya ada satu orang yang tersisa yang bisa dia tantang. Itu tidak lain adalah Luo Yuan yang berada di peringkat keempat setelah dikalahkan oleh Yuan Moyu kemarin. Di bawah pengawasan semua orang, Wan Qihong berseru, "Saya menantang peserta nomor 4." Begitu suara Wan Qihong jatuh, keributan segera terjadi. Wan Qihong benar-benar tidak ragu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tindakannya hanya membuat si Men dan Yang Qianye terlihat lebih mulia karena menolak mengambil keuntungan dari orang yang terluka. Saya tidak berpikir itu adil untuk mengatakan dia mengambil keuntungan dari Luo Yuan. Lagi pula, dia tidak memiliki siapapun yang bisa dia tantang sekarang kecuali Luo Yuan. Kamu benar, di antara mereka yang berperingkat di depannya, Wang Xiong telah mengalahkannya dan Yuan Moyu telah mengalahkannya. Tuo Basiu setara dengan Yuan Moyu jadi dia juga bukan tandingannya. Lalu, ada juga Lin Yuan yang mengalahkan Tuo Basiu. Dia tidak cocok untuk semua orang ini. Tidak diragukan lagi dia tidak akan bisa menempati peringkat 3 besar. Apa gunanya menantang Luo Yuan? Lebih baik baginya untuk kehilangan gilirannya dan mempertahankan citra yang baik. Meskipun Wan Qihong sebelumnya adalah yang terkuat di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion, menurut pendapat saya, dia bahkan tidak layak untuk membasuh kaki orang terkuat saat ini di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Ketika Wan Qihong mendengar kata-kata mengejek di sekitarnya, dia hampir kehilangan kesabaran lagi. Bas *R, mengapa mereka tidak mengkritik Yuan Moyun karena menantang Luo Yuan kemarin? Mengapa mereka mengkritik saya karena melakukan hal yang sama? Sial, jika bukan karena Luo Yuan memasuki medan perang saat ini dengan ekspresi muram, mungkin Wan Qihong sudah kehilangan kesabaran di keramaian. Ekspresi Luo Yuan sangat buruk saat ini. Jika dia dalam kondisi puncak, dia akan mampu mengalahkan Wan Qihong dalam waktu kurang dari 10 langkah. Wajar jika dia tidak senang karena Wan Qihong sengaja memanfaatkan lukanya untuk pamer. Tatapan dan suaranya sangat dingin saat dia berkata, "Wan Qihong, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku." Wan Qihong, yang dipenuhi amarah, mencibir setelah mendengar kata-kata Luo Yuan. Dia berkata, "Luo Yuan, kamu terluka parah. Anda hanya harus menyerah daripada melawan saya. Namun, karena Anda bertekad untuk melawan saya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang terluka." Baik Wan Qihong dan Luo Yuan sangat marah pada saat ini. Wan Qihong marah dengan kata-kata mengejek dari kerumunan. Di sisi lain, Luo Yuan masih marah karena kesulitan yang dia alami. Terlebih lagi, Luo Yuan telah digagalkan oleh kata-kata permintaan maaf Yuan Moyu kemarin dan tidak dapat melampiaskan rasa frustrasinya. Karena itu, dia ingin melampiaskan rasa frustrasinya pada Wan Qihong sekarang. Bahkan tidak masalah baginya sekarang jika dia semakin melukainya dengan melakukan itu. Pada akhirnya, meskipun Luo Yuan kalah, dia berhasil melukai Wan Qihong dengan parah. "Kamu gila," Wan Qihong berkata, menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memelototi Luo Yuan, yang juga balas menatapnya, dan mengutuk dalam hati. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia dikutuk selama pesta 7 rumah. Sejak saat pesta 7 rumah dimulai sampai sekarang, dia mengalami waktu yang buruk. Meskipun dia telah naik ke tempat keempat sekarang, dia tidak senang sama sekali. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ke dalam saat dia melihat Wan Qihong meninggalkan medan perang. Dia merasa bahwa tidak ada artinya bagi Wan Qihong untuk menantang Luo Yuan. Jadi bagaimana jika Wan Qihong naik ke posisi keempat sekarang, Wan Qihong akan segera dikalahkan. Pada saat ini, Lin Donglai memanggil peserta nomor 7. Dengan itu, Wang Xiong memasuki medan perang. Karena dia sebelumnya telah mengalahkan Wan Qihong sebelumnya, dia segera naik ke posisi keempat, menjatuhkan Wan Qihong. Kemudian, dia menantang Yuan Moyu yang berada di peringkat ketiga. Wang Xiong menantang Yuan Moyu. Wang Xiong telah menunjukkan kekuatan luar biasa sejauh ini. Dia bahkan mengalahkan Wan Qihong. Meskipun demikian, kekuatan yang ditampilkan Wang Xiong sejauh ini tidak sekuat Yuan Moyu. Aku ingin tahu apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya. Saya juga. Lagi pula, selama setiap pertarungannya, semua orang berpikir bahwa dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia selalu mengejutkan semua orang. Kali ini, aku tidak berani meremehkannya lagi.
Ada banyak kuda hitam selama pesta 7 rumah kali ini, tetapi Wang Xiong, keajaiban muda dari rumah Gunung Beku rumah Tuan Feodal, tidak diragukan lagi yang terbesar dari semuanya. Meskipun Lin Yuan juga dianggap sebagai kuda hitam, karena banyak orang tahu dia direkrut oleh Sekte Api Melolong Rumah Giok Mendalam, tidak ada yang terkejut dengan kekuatannya. Lagi pula, agar Sekte Api Melolong merekrutnya, dia pasti luar biasa. Sebaliknya, bukan hanya pasukan lain yang tidak tahu apa-apa tentang Wang Xiong, tetapi bahkan mereka yang berasal dari Manor Gunung Beku Mansion Tuan Feodal tidak tahu banyak tentang Wang Xiong. Oleh karena itu, kekuatannya mengejutkan semua orang berulang kali. Aku ingin tahu apakah Wang Xiong akan mampu mengalahkan Yuan Mo Yu dan melanjutkan kemenangan beruntunnya. Para murid muda dari sekte yang murni, termasuk Duan Lingtian, memandang Wang Xiong, yang telah memasuki medan perang, dengan antisipasi membara di mata mereka. Mereka semua tidak sabar untuk melihat apakah Wang Xiong masih menyembunyikan kekuatannya. Adapun Duan Lingtian, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa Wang Xiong masih menyembunyikan kekuatannya. Demikian pula, orang-orang dari pasukan lain juga ingin tahu tentang kekuatan sejati Wang Xiong. Faktanya, bahkan para pejabat tinggi dari pasukan teratas di Seven Mansions yang tidak hadir di Seven Mansions Feast juga dipenuhi dengan antisipasi ketika mereka mendengar bahwa Wang Xiong, kuda hitam dari Frozen Mountain Mansion milik Feodal Lord Mansion, dan Yuan Mo Yu, keajaiban muda dari Sekte Howling Heaven dari Green Province Mansion, akan bertarung. Karena itu, banyak transmisi suara dikirim kepada mereka yang ada di pesta 7 rumah. Ingatlah untuk memberi tahu saya hasilnya sesegera mungkin. Karena aku tidak di sini, kamu harus memberiku kabar terbaru tentang pertarungan. Kamu pikir Wang Xiong masih menyembunyikan kekuatannya? Jika dia berada di peringkat 3 besar, itu akan benar-benar luar biasa. Bab 4062, Pesta 7 Rumah akan segera berakhir meskipun kekuatan yang ditampilkan Wang Xiong sejauh ini tidak sebanding dengan kekuatan Yuan Mo Yu. Wang Xiong menerima perhatian yang jauh lebih besar selama Pesta 7 Rumah. Ekspresi Yuan Mo Yu serius dan tatapannya waspada saat dia menghadapi Wang Xiong di medan perang. Dia tidak berani meremehkan Wang Xiong sama sekali. Dia berkata dengan suara rendah, "Wang Xiong, aku sangat ingin tahu tentang kekuatanmu. Saya harap Anda akan mencoba dan mengalahkan saya dengan cepat. Jika Anda meluangkan waktu, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda sama sekali." Dengan kata lain, Yuan Mo Yu tidak akan menahan diri sama sekali selama pertarungan. Wang Xiong menjawab dengan senyum tipis, "Keajaiban muda dari Sekte Howling Heaven dari Green Province Mansion benar-benar unik. Saya merasa terhormat bisa belajar satu atau dua hal dari Anda." Begitu suara Wang Xiong jatuh, auranya langsung berubah. Rambutnya yang acak-acakan berkibar tertiup angin. Tanda seru. Yuan Mo Yu bergerak lebih dulu setelah Lin Donglai mengumumkan dimulainya pertarungan. Ki darahnya yang menakutkan naik dan turun pada Wang Xiong seperti hujan lebat. Pada saat yang sama, sinar pedang emas menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Wang Xiong menuju Yuan Mo Yu. Ketika dia mengangkat tangannya, sinar pedang berkumpul dan membentuk sinar pedang emas besar yang bergabung dengan pedang sucinya yang menonjol. Dia meraung, tebas. Ketika serangan Wang Xiong dan Yuan Mo Yu bertabrakan, gelombang kejut yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Sama seperti sebelumnya, Lin Donglai dengan cepat menetralkan gelombang kejut. Ketika debu mereda, kedua lawan muncul di depan mata semua orang lagi. Wang Xiong, yang berpakaian sembrono seperti biasanya, berdiri tegak dan kuat dengan pedang di tangan. Di sisi lain, Yuan Mo Yu terlihat terhuyung mundur beberapa langkah. Darah juga terlihat di sudut mulutnya. Yuan Mo Yu kalah. Duan Lingtian masih terkejut meski sudah mengantisipasi hasil ini. Bagaimanapun, Wang Xiong melukai Yuan Mo Yu hanya dengan satu serangan. Tidak hanya itu, dia tetap tidak terluka dari pertarungan. "Kau lebih kuat dariku," kata Yuan Mo Yu sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia kembali berdiri bersama orang-orang dari Sekte Howling Heaven. Pada saat yang sama, pejabat tinggi dari Sekte Howling Heaven memasang ekspresi gelap di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka merasa yakin tentang peringkat Yuan Mo Yu di 3 besar. Namun, setelah pertarungan ini, mereka tahu bahwa Yuan Mo Yu tidak mungkin bisa melakukannya. Mereka bertanya-tanya tentang asal-usul Wang Xiong dan apakah Wang Xiong adalah bantuan eksternal yang direkrut oleh Manor Gunung Beku dari rumah bangsawan feodal. Faktanya,
Wang Xiong selalu menjadi murid dari Frozen Mountain Manor. Dia selalu menjaga profil rendah sehingga tidak ada seorang pun dari mansion lain yang pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bahkan orang-orang dari Frozen Mountain Manor tidak tahu dia memiliki kekuatan seperti itu. Hanya selama pesta 7 rumah besar dia menjadi terkenal. Dia sangat kuat. Lin Yuan, yang telah terlihat santai sebagian besar waktu, tampak serius juga pada saat ini. Pada saat yang sama, meskipun terlihat acuh tak acuh, Tuo Basiu merasa pahit di dalam. Lagi pula, peluangnya untuk peringkat 3 besar sekarang sangat tipis. Sebelum kerumunan pulih dari keterkejutan menyaksikan pertarungan Wang Xiong, Lin Donglai memanggil lagi, peserta nomor 5, silakan masuk ke medan perang. Lin Yuan, keajaiban muda dari Sekte Api Howling Mansion yang mendalam, terbang ke medan perang. Sebenarnya, seharusnya giliran Tuo Basiu yang mengeluarkan tantangan, tapi dia dibebaskan karena keadaan khusus. Pada saat ini, beberapa pejabat tinggi dari Sekte Api Primal Lord Mansion sedang menatap Tuo Basiu dengan membunuh. Mereka semua menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Beberapa orang ini sangat setia dan rela mengorbankan hidup mereka jika itu berarti mereka bisa membunuhnya. Namun, sangat sulit untuk menemukan celah ketika dia dilindungi dengan ketat oleh Kaisar Dewa Perantara dari pasukan teratas di Underworld Mansion. Selain itu, ada juga Lin Donglai, yang bertanggung jawab menjaga perdamaian sebagai tuan rumah pesta 7 rumah. Mereka telah mencoba menyuap Lin Donglai tetapi dengan cepat ditolak. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Lin Yuan melirik Yuan Moyu, yang baru saja dikalahkan oleh Wang Xiong. Di mata semua orang, Lin Yuan lebih kuat dari Yuan Moyu yang telah mengalahkan Tuo Basiu sebelum dia membangunkan Blood Phoenix Bloodline miliknya. Mungkin, jika dia dalam kondisi puncak, bukan tidak mungkin dia bisa mengalahkan Yuan Moyu. Lin Yuan tersenyum tipis saat dia bertanya pada Yuan Moyu, apakah kamu ingin bertarung atau beristirahat? Yuan Moyu tersenyum pahit dan tak berdaya saat dia menjawab, aku bukan tandinganmu. Saya menerima tantangan Anda, dan saya menyerah. Bahkan, Yuan Moyu bisa menolak tantangan Lin Yuan karena dia baru saja mengakhiri pertarungan. Namun, dia tahu dia bukan tandingan Lin Yuan dan tidak akan bisa menghindari pertarungan nanti juga. Karena itu, lebih baik menyerah agar tidak membuang waktu mereka berdua. Karena dia bukan tandingan Lin Yuan, dia tidak akan menghalangi Lin Yuan untuk maju. Dia hanya akan menonton pertarungan dari samping. Dengan itu, Lin Donglai berkata, lawan Lin Yuan kalah. Kemudian, dia memandang Lin Yuan dan bertanya, sekarang kamu berada di peringkat keempat, apakah kamu ingin menantang peserta ketiga? Menurut aturan pesta 7 rumah, kamu harus menantang peserta ketiga sekarang karena kamu naik ke tempat keempat tanpa bertarung. Namun, karena peserta ketiga baru saja bertarung, dia dapat memilih untuk menolak tantangan Anda. Namun, jika dia menerima tantanganmu, kamu harus melawannya atau menyerah. Peserta ketiga sekarang adalah Wang Xiong, yang mengalahkan Yuan Moyu. Semua orang menoleh untuk melihat Lin Yuan setelah Lin Donglai selesai berbicara. Mata mereka terbakar dengan kegembiraan dan antisipasi ketika mereka mendengar Lin Yuan harus menantang Wang Xiong sekarang. Lin Yuan memandang Wang Xiong dan berkata dengan suara yang dalam, peserta nomor 3, aku menantangmu. Namun, Anda dapat menolak jika Anda membutuhkan waktu untuk memulihkan energi Anda dari pertarungan sebelumnya. Kita bisa bertarung di pertarungan berikutnya. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda. Yang mengejutkan semua orang, Wang Xiong terbang ke medan perang. Itu tidak perlu. Saya hanya mengkonsumsi sedikit energi dan sudah memulihkannya. Mari kita selesaikan ini dengan... Saya tidak sabar menunggu pesta 7 rumah berakhir, kata Wang Xiong dengan sungguh-sungguh. Auranya berubah begitu dia menghadapi Lin Yuan di medan perang. Sikapnya yang riang telah benar-benar menghilang. Kerumunan bersemangat dan dipenuhi dengan antisipasi. Lin Yuan dan Wang Xiong keduanya belum habis-habisan sampai sekarang. Mereka juga belum menggunakan kekuatan garis keturunan mereka. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Dikatakan bahwa Lin Yuan mungkin berasal dari klan peringkat tertinggi. Keajaiban muda dari klan peringkat tertinggi. Dia harus luar biasa. Saya pikir Wang Xiong lebih tangguh daripada Lin Yuan. Bahkan rekan-rekannya di Frozen Mountain Manor mengira dia biasa selama bertahun-tahun. Memikirkan dia mampu bersembunyi untuk waktu yang lama meskipun memiliki kekuatan seperti itu. Aku tidak akan bisa melakukannya jika aku jadi dia. Mirip dengan kerumunan,
Duan Lingtian terbakar dengan antisipasi juga. Lin Yuan dan Wang Xiong bertarung begitu cepat. Pertarungan ini berarti bahwa pesta 7 rumah akan segera berakhir. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius saat dia berpikir, keduanya harus habis-habisan selama pertarungan ini. Menurut pendapat Duan Lingtian, kekuatan Lin Yuan dan Wang Xiong mungkin setara dengannya atau bahkan lebih kuat. Karena itu, keduanya adalah penghalang terbesar yang menghalanginya untuk menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah. Bab 4063, terobosan mendadak Wang Xiong. Lin Yuan menantang Wang Xiong yang saat ini menduduki peringkat ketiga di pesta 7 rumah. Itu adalah pertarungan antara bantuan eksternal, yang direkrut oleh Howling Flames Sect dari Profound Jade Mansion dan diduga berasal dari klan peringkat tertinggi, dan kuda hitam misterius dari Manor Gunung Beku milik Feodal Lord Mansion. Keduanya belum terkalahkan dalam pesta 7 rumah sejauh ini. Embusan angin bertiup melewati, menyebabkan jubah kedua lawan berkibar. Diam setelah Lin Donglai selesai berbicara. Semua orang menahan napas, dengan sabar menunggu pertarungan dimulai. Mereka tidak terkejut bahwa keduanya mengambil waktu mereka alih-alih langsung bertarung. Bagaimanapun, tidak selalu menguntungkan untuk menyerang terlebih dahulu, dalam pertarungan antara lawan dengan kekuatan seperti itu. Mereka mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan kekurangan dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mereka akan tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika lawan mereka terus mengincar kekurangan mereka. Aku ingin tahu apakah Lin Yuan atau Wang Xiong lebih kuat. Duan Lingtian mendengar seorang murid muda dari sekte yang murni berkata kepada temannya. Dia juga penasaran dengan masalah ini. Bagaimanapun, mereka adalah pesaing terkuatnya untuk menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah. Saat ini, astaga, Wang Xiong bergerak lebih dulu. Sinar pedang emas melesat ke arah Lin Yuan. Ekspresi Duan Lingtian segera berubah serius. Sinar pedang emas tampak biasa, tetapi dia tahu lebih baik. Dia bisa merasakan betapa mematikannya sinar pedang itu. Perasaan ini bahkan lebih intens untuk Lin Yuan. Ekspresinya juga serius saat dia bergerak. Semburan energi destruktif melonjak keluar dari tubuhnya ke artefak surgawi yang menonjol sebelum menyapu ke arah Wang Xiong. Ketika serangan bertabrakan, kekosongan bergetar. Saat serangan bertabrakan, ada periode hening yang sangat singkat sebelum ledakan keras terdengar di udara. Astaga, setelah serangan putaran pertama, Wang Xiong dan Lin Yuan menyerang satu sama lain dengan pedang di tangan. Udara di sekitar mereka melonjak saat mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang sengit. Bang! Lin Yuan naik ke langit dan menghilang di balik awan hanya dalam sekejap mata, menyebabkan ledakan saat dia melakukannya. Ledakan lain terdengar di udara saat Wang Xiong mengejar Lin Yuan. Serangkaian ledakan terdengar di udara setelah itu saat awan menyebar di tengah kekacauan. Pertarungan di atas awan tidak berlangsung lama sebelum keduanya turun. Saat pertarungan berlanjut, kekuatan duo itu perlahan terungkap. Saat ini, kekuatan mereka masih sebanding dengan kekuatan yang mereka gunakan sebelumnya untuk mengalahkan lawan masing-masing, Yuan Moyu dan Tuo Basiu. Namun, kekuatan mereka masih meningkat. Mereka telah menahan begitu banyak kekuatan mereka. Saya tidak berpikir ada begitu banyak bakat mengerikan di pesta 7 rumah yang lalu, kan? Mereka bahkan belum berusia 10.000 tahun, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Jika Lin Yuan benar-benar dari klan peringkat tertinggi, tidak mengherankan bahwa dia sangat berbakat. Namun, Wang Xiong jelas bukan dari kekuatan tingkat tertinggi, kan? Siapa tahu, ada klan Wang yang merupakan klan peringkat tertinggi di luar 7 rumah. Namun, menurut Frozen Mountain Manor, Wang Xiong dibesarkan di tanah milik mereka, dan orang tuanya juga berasal dari sana. Tidak mungkin dia berasal dari klan peringkat tertinggi. Sementara semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Mereka masih belum mencapai batas mereka. Duan Lingtian merasa sangat tertekan saat ini. Jika kekuatan duo itu terus meningkat, tidak mungkin baginya untuk menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah. Meskipun dia hanya perlu bertarung imbang dengan mereka untuk mempertahankan peringkatnya, jika kekuatan mereka terus meningkat, dia tidak yakin dia akan mampu melakukannya. Ekspresi Handi dari Sekte Surga Bersatu bahkan lebih suram daripada Duan Lingtian saat ini. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan keduanya. Dia menghela nafas dalam, sepertinya tidak mungkin bagiku untuk berada di peringkat 3 besar. Itu tidak mempengaruhi Handi jika dia tidak berada di peringkat 3 besar, tetapi itu sangat penting bagi Sekte Surga Bersatu. Bagaimanapun,
Sekte telah banyak berinvestasi padanya. Dia memandang pejabat tinggi sekte secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang diharapkan, ekspresi mereka agak tidak enak dilihat pada saat ini. Saya pikir mereka mungkin lebih kuat dari Duan Lingtian. Handi berpikir dalam hati ketika Wang Xiong dan Lin Yuan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Duan Lingtian tidak memiliki kekuatan garis keturunan, tetapi dia memiliki doppelganger dari hukum. Aku ingin tahu apakah doppelgangernya akan meningkatkan kekuatannya sebanyak kekuatan garis keturunan keduanya. Jika tidak, dia pasti akan dikalahkan. Meskipun Handi hanya memiliki pertarungan cepat dengan Duan Lingtian untuk menentukan kekuatan mereka, dia secara kasar bisa merasakan kekuatan Duan Lingtian. Sementara itu, di medan perang, kedua lawan masih seimbang setelah menggunakan kekuatan garis keturunan mereka. Sepertinya pertarungan akan berakhir seri. Duan Lingtian dan yang lainnya, termasuk pejabat tinggi dari berbagai kekuatan, semua mengira pertarungan akan berakhir seri. Berdasarkan situasinya, sepertinya tidak ada dari mereka yang menahan kekuatan mereka lagi. Setelah melihat ini, Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati. Jika ini adalah batas kekuatan mereka, peluangnya untuk peringkat pertama masih cukup tinggi. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan matanya langsung melebar. Tidak, pada saat yang sama, ekspresi Ye Chen Feng berubah tanpa terasa. Itu menarik. Astaga, Wang Xiong tiba-tiba meledak dengan energi, langsung menyeimbangkan. Suara pedang bersiul terdengar di udara saat sinar pedang emas menghancurkan serangan Lin Yuan sebelum mendarat di Lin Yuan. Lin Yuan dikirim terbang kembali ke langit, dan dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia memandang Wang Xiong dengan tidak percaya ketika dia bertanya, bentuk dasar dari pedang Dao. Lin Yuan juga seorang pendekar pedang. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk belajar, dia akhirnya memiliki pemahaman tertentu tentang bentuk dasar pedang Dao. Dengan itu, dia optimis tentang sepenuhnya memahami bentuk dasar pedang Dao di masa depan. Namun, saat ini, dia menemukan bahwa pemahaman Wang Xiong tentang pedang Dao setara dengan pemahamannya di awal pertarungan. Namun, Wang Xiong tiba-tiba memiliki terobosan selama pertarungan. Lin Yuan tidak menahan kekuatannya sebelumnya ketika dia melawan Wang Xiong. Dia tidak hanya waspada terhadap Wang Xiong, tetapi dia juga ingin menguji kemampuannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka bahwa dengan melakukan itu, dia malah membantu Wang Xiong. Terima kasih, Wang Xiong berkata, sangat gembira. Dia membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Lin Yuan. Lin Yuan menghela nafas. Jangan menyebutkannya. Kami berimbang, tapi sekarang setelah kamu memahami bentuk dasar dari pedang Dao, aku tidak lagi cocok untukmu. Setelah itu, Lin Yuan meninggalkan medan perang. Pada saat yang sama, Lin Donglai menghela nafas dalam hati. Sebelumnya, dia yakin bahwa Lin Yuan, yang mewakili Sekte Api Melolong, pasti akan menempati peringkat pertama di Pesta Tujuh Rumah. Siapa yang tahu akan ada Wang Xiong, kuda hitam dari Pesta Tujuh Rumah kali ini. Dia, seperti banyak orang lain, tidak menyangka Wang Xiong begitu kuat. Kerumunan kaget dan tidak percaya ketika mereka melihat Lin Yuan meninggalkan medan perang. Mereka menjadi gempar ketika mereka sadar kembali. Wang Xiong mengalahkan Lin Yuan. Apakah dia benar-benar memahami bentuk dasar pedang Dao di tengah pertarungan? Wang Xiong tiba-tiba melakukan terobosan dan mengalahkan Lin Yuan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memandang Wang Xiong dengan serius. Saat ini, Wang Xiong, yang telah memahami bentuk dasar dari pedang Dao, adalah pesaing terbesarnya untuk tempat pertama. Sementara itu, orang-orang dari Frozen Mountain Manor sangat bersemangat, bersukacita atas kemenangan Wang Xiong. Bahkan Kaisar Dewa yang memimpin rombongan di sini tidak percaya Wang Xiong telah memahami bentuk dasar pedang Dao pada saat kritis dan mengalahkan Lin Yuan. Bab 4064, Prinsip Pedang Dao Terobosan tiba-tiba adalah keberuntungan yang langka. Terobosan tiba-tiba Wang Xiong bukan hanya keberuntungan baginya, tetapi juga untuk Manor Gunung Beku. Pada saat ini, orang banyak tidak hanya berpikir bahwa Wang Xiong akan berada di peringkat 3 besar, tetapi kemungkinan besar dia juga akan menempati peringkat pertama di Pesta Tujuh Rumah. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa Duan Lingtian sepertinya bukan tandingan Wang Xiong sekarang. Selain itu, Duan Lingtian hanya sebentar menunjukkan kekuatannya, dan berdasarkan analisis para tetua masing-masing, yang merupakan Kaisar Dewa Perantara, sepertinya Duan Lingtian tidak dapat dibandingkan dengan Wang Xiong. Selain itu,
Para tetua mereka juga berspekulasi bahwa Duan Lingtian kemungkinan besar setara dengan Lin Yuan. Setelah mendengarkan para tetua mereka, wajar saja jika mereka mengira Duan Lingtian bukan tandingan Wang Xiong. Kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya lebih lemah dari Wang Xiong. Penatua saya mengatakan bahwa Duan Lingtian kemungkinan besar bukan tandingan Wang Xiong. Pada saat yang sama, selain Ye Chen Feng, para tetua dan murid muda dari sekte yang murni memasang ekspresi serius di wajah mereka. Jelas, mereka juga tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuk Wang Xiong. Tanda seru. Beberapa murid muda dari sekte yang murni ingin bertanya kepada Duan Lingtian tetapi menahan pertanyaan mereka ketika mereka melihat ekspresi serius di wajah Duan Lingtian. Ini semakin menegaskan pemikiran mereka bahwa dia bukan tandingan Wang Xiong. Untuk menghindari memprovokasi orang tua mereka dan Duan Lingtian, mereka berkomunikasi melalui transmisi suara. Bahkan Kaisar Dewa Perantara telah berkata begitu. Sepertinya itu benar. Sayang sekali. Saya benar-benar berpikir bahwa Duan Lingtian akan dapat menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah kali ini. Kamu benar. Sangat disayangkan. Bertentangan dengan orang-orang dari sekte yang murni, Wan Qihong dari klan Wan Qi secara alami senang. Dia menyeringai saat dia berkata dengan nada mengejek melalui transmisi suara, Duan Lingtian, jadi bagaimana jika kamu menjadi lebih kuat? Jadi bagaimana jika saya tidak cocok untuk Anda? Sudah cukup bagiku untuk mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat menempati peringkat pertama. Wan Qihong sepertinya lupa bahwa meskipun Duan Lingtian tidak menempati peringkat pertama, Duan Lingtian akan tetap berada di peringkat 3 besar. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia menerima transmisi suara Wan Qihong. Kemudian, dia melirik Wan Qihong dan berkata, bahkan jika saya tidak dapat peringkat pertama, tidak masalah bagi saya untuk peringkat di 3 besar. Aku tidak sepertimu yang bahkan tidak bisa masuk peringkat 3 besar. Tidak, kamu mungkin bahkan tidak bisa masuk dalam 5 besar. Ekspresi Wan Qihong memburuk saat dia memelototi Duan Lingtian dengan kejam. Di sisi lain, Duan Lingtian tidak lagi memperhatikan Wan Qihong. Menurutnya, Wan Qihong seperti badut. Sementara itu, semua orang, termasuk Duan Lingtian, masih kaget karena Wang Xiong mengalahkan Lin Yuan. Duan Lingtian sebelumnya berasumsi bahwa pertarungan akan berakhir seri. Dia tidak berharap Wang Xiong memiliki terobosan mendadak selama pertarungan sebelum mengalahkan Lin Yuan. Setelah Wang Xiong mengalahkan Lin Yuan dan mempertahankan peringkatnya di tempat ketiga, pertarungan berakhir untuk hari itu. Han Di sekarang berada di posisi kedua, tapi dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Duan Lingtian. Setelah menyaksikan pertarungan Wang Xiong dan Lin Yuan, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan keduanya. Dengan demikian, ia siap untuk tersingkir dari 3 tempat teratas. Pada saat ini, dia tidak akan lagi merasa terkejut jika Wang Xiong terus mengungkapkan lebih banyak kekuatan. Sejak awal, Wang Xiong, si kuda hitam, terus mengejutkan semua orang dengan potensinya yang tampaknya tak terbatas. Sementara orang-orang dari sekte yang murni kembali ke akomodasi sementara mereka, Duan Lingtian tetap diam. Semua orang diam-diam tidak membicarakan pertarungan antara Wang Xiong dan Lin Yuan. Bahkan Zhen Pingfan meninggalkan Duan Lingtian sendirian untuk menghindari tekanan pada Duan Lingtian. Terlebih lagi, dia tidak tahu kata-kata yang tepat untuk menghibur Duan Lingtian sekarang. Yang terbaik baginya adalah meninggalkan Duan Lingtian sendirian dan membiarkan semuanya mengalir secara alami. Ketika berita itu dikirim kembali ke sekte yang murni, banyak pejabat tinggi kecewa ketika mereka mendengar bahwa Duan Lingtian tidak mungkin menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah. Bagaimanapun, mereka memiliki harapan yang tinggi untuknya. Namun, mereka merasa lega ketika mereka diberitahu bahwa Duan Lingtian kemungkinan besar akan menempati peringkat 3 besar bahkan jika dia tidak dapat menempati peringkat pertama. Ini sudah melebihi harapan awal mereka. Selain itu, mereka juga memiliki Yang Qianye, yang mengejutkan mereka semua dengan menempati peringkat 10 besar. Dengan ini, bahkan jika Duan Lingtian tidak menempati peringkat pertama, selama dia berada di peringkat 3 besar, sekte yang murni masih akan mendapatkan 5 slot untuk memasuki alam suci rahasia. 5 slot lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Setelah semua orang kembali, Duan Lingtian terkejut melihat Ye Chen Feng mengikutinya ke rumah kayunya. Penatua Ye, ada yang bisa saya bantu? Ye Chen Feng menjawab sambil tersenyum, ayo masuk sebelum kita bicara. Duan Lingtian mengangguk, bertanya-tanya apa yang ingin Ye Chen Feng bicarakan dengannya.
Apakah Ye Chen Feng berencana untuk memberikan kata-kata penyemangat? Apakah Ye Chen Feng berpikir dia merasa sedih? Setelah memasuki rumah kayu, Ye Chen Feng melambaikan tangannya, menyiapkan formasi peredam kebisingan. Setelah melihat ini, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Jelas, Ye Chen Feng memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Matanya berbinar ketika dia berpikir bahwa mungkin, itu ada hubungannya dengan kediaman surgawi tertinggi. Ye Chen Feng berkata, Duan Lingtian, mengapa kamu tidak memasuki dunia kecilku untuk mempelajari prinsip pedang Dao yang aku pelajari setelah menghabiskan waktu dengan tuanmu? Ini tidak sempurna, tapi saya harap ini akan membantu Anda. Bagaimanapun, itu terinspirasi oleh pedang Dao tuanmu. Karena kalian berdua memiliki sumber yang sama, mungkin ini bisa membantu. Duan Lingtian merasa sedikit kecewa ketika dia menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak datang untuk berbicara tentang kediaman surgawi tertinggi. Dia tersenyum pahit dan bertanya, Penatua Ye, bukankah tidak pantas bagiku untuk mempelajari pedang Dao yang kamu pahami? Prinsip pedang Dao akan memperdalam pemahaman seseorang tentang pedang Dao. Orang bisa melihatnya sebagai poin pengalaman untuk menaikkan level karakter game dalam game di bumi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Saya belajar ini setelah menghabiskan waktu dengan tuanmu. Itu terinspirasi oleh ajarannya. Saya tidak akan menemukan prinsip pedang Dao jika bukan karena dia. Wajar bagiku untuk membalas budi sekarang. Setelah jeda singkat, dia berkata, jika saya tidak salah, Anda mungkin tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Wang Xiong sekarang, kan? Saya tidak tahu apakah Anda masih menahan kekuatan Anda. Jika tidak, maka saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa mengakhiri pertarungan dengan seri, apalagi mengalahkannya. Jadi mengapa Anda tidak mencoba mempelajari prinsip pedang Dao saya? Siapa yang tahu jika itu bisa membantu meningkatkan kekuatanmu? Duan Lingtian tergerak ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, Penatua Ye, saya tidak pandai berbicara, tetapi saya masih ingin mengatakan bahwa saya akan mengingat kebaikan Anda. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Seperti yang saya katakan, saya hanya membalas budi tuanmu. Berdasarkan diskusi saya dengan tuanmu, jelas bahwa dia peduli padamu. Kamu seperti anak baginya. Baiklah, jangan buang waktu. Masuki dunia kecil saya sekarang, dan saya akan menunjukkan kepada Anda prinsip pedang Dao yang saya buat. Dengan bantuan Ye Chen Feng, Duan Lingtian memasuki dunia kecil Ye Chen Feng. Itu menyerupai tanah yang luas dan tandus. Hanya batu berbentuk pedang dengan berbagai ukuran yang bisa dilihat. Beberapa tergantung di udara, dan beberapa berakar ke tanah seperti pilar raksasa yang menjulang ke langit. Duan Lingtian masih mengagumi pemandangan ketika Ye Chen Feng berkata, ini adalah dunia kecilku. Saya menyebutnya alam pedang. Ada tanda pedang di setiap batu berbentuk pedang di sini. Beberapa telah memudar karena berlalunya waktu. Ketika tanda pedang benar-benar hilang, batu-batu itu akan hancur menjadi debu. Bab 4065, Perjuangan menit terakhir. Kata-kata Ye Chen Feng menggelitik rasa ingin tahu Duan Lingtian sehingga dia melihat ke batu berbentuk pedang di dekatnya. Itu terlihat biasa, tetapi ketika dia memperluas kesadaran surgawinya, dia merasakan aura mengerikan yang dipancarkannya. Seolah-olah batu berbentuk pedang yang diukir oleh Ye Chen Feng mencerminkan prinsip pedang Dao ke kesadaran surgawinya. Namun, itu tidak banyak membantunya karena gaya mereka berbeda. Setelah beberapa saat, sebuah batu besar berbentuk pedang di kejauhan menarik perhatian Duan Lingtian. Setidaknya ada selusin kata yang terukir di pedang. Mereka tidak membuat kalimat lengkap, tetapi setiap kata mengandung prinsip pedang Dao yang mendalam. Dia bisa dengan tajam merasakan kehadiran pendekar pedang yang kuat ketika dia memperluas kesadaran surgawinya. Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba berbicara, menarik Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Saya akan menunjukkan prinsip pedang Dao yang saya buat setelah saya menghabiskan waktu dengan tuanmu. Ini terinspirasi oleh sumber pedang Dao yang sama yang kamu dan tuanmu pahami. Itu tidak membantu secara signifikan dengan pedang Dao saya sendiri, tetapi tuanmu memiliki ide yang berani bahwa dua gaya pedang Dao yang berbeda akan menyatu pada akhirnya. Ada pepatah bahwa semua teknik dan Tao berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, dua gaya pedang Dao yang berbeda dapat digabungkan. Berdasarkan spekulasi kami berpikir bahwa jika kami berhasil menggabungkan dua gaya pedang Dao yang berbeda,
kekuatan kami akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Ketika Duan Lingtian mendengar bahwa Ye Chen Feng dan tuannya, Feng Qingyang, membahas penggabungan 2 pedang dao yang berbeda, dia berpikir bahwa itu memang ide yang berani. Sudah sulit untuk memahami 1 pedang dao, apalagi 2. Selain itu, tidak seperti Ye Chen Feng, dia terdesak waktu. Dia perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tanda seru. Adapun Ye Chen Feng, kultivasinya telah mencapai kemacetan, dan yang dia butuhkan hanyalah pertemuan kebetulan sekarang untuk menerobos. Jika prinsip pedang dao Ye Chen Feng tidak terinspirasi oleh tuannya, dia akan menolak niat baik Ye Chen Feng. Lagi pula, dia akan membutuhkan waktu, yang tidak dia miliki sekarang, untuk mempelajarinya agar mendapat manfaat darinya. Pada saat ini, perhatian Duan Lingtian tertangkap oleh sosok tembus pandang yang memegang pedang. Ye Chen Feng sudah mulai menampilkan prinsip pedang dao yang dia buat. Duan Lingtian menemukan gerakannya cukup akrab. Ini gaya pedang yang sama. Sayang sekali aku tidak punya banyak waktu. Jika saya punya waktu, saya bisa memahami gaya kedua pedang dao seperti Penatuaye. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian terkejut. Surga, Penatuaye membuat begitu banyak kemajuan dalam waktu yang singkat dengan pedang dao keduanya. Dia bahkan memasukkan banyak elemen baru. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius pedang. Duan Lingtian menemukan bahwa pedang dao baru Ye Chen Feng sangat menginspirasinya. Bahkan, dia merasa seperti dia mungkin bisa meningkatkan pedang daonya ke tingkat yang baru dan bahkan melampaui pedang dao Ye Chen Feng. Tak perlu dikatakan, dengan bakat Ye Chen Feng, tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen Feng untuk mengejar dan melampaui dia lagi. Elder Ye pasti telah mencapai kemacetan di pedang daonya juga. Selain itu, hambatannya bahkan lebih keras dari saya. Kalau tidak mungkin dia belum mengatasinya setelah bertahun-tahun. Jika ada kesempatan, aku harus membalas kebaikannya. Duan Lingtian mengikuti jalan tuannya sehubungan dengan pedang dao, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menempa jalannya sendiri dan mengembangkan gayanya sendiri. Pada saat ini, pikiran Duan Lingtian sangat jernih saat dia mengamati Ye Chen Feng. Karena mereka berbagi sumber yang sama, mudah baginya untuk memahami gerakannya. Dia juga menemukan bahwa dia mendapatkan wawasan dan inspirasi baru dengan menonton Ye Chen Feng. Waktu terus berlalu saat Duan Lingtian membenamkan dirinya dalam menonton tampilan pedang dao-nya Ye Chen Feng. Hanya dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Keesokan paginya, Ye Chen Feng tidak mengganggu Duan Lingtian saat dia bertemu dengan Zhen Pingfan dan Liu Fenggu. Dia berkata, Duan Lingtian tidak akan terlibat dalam pertarungan hari ini. Pada akhirnya, giliran Wang Xiong untuk menantang Han Di. Ada kemungkinan kecil, tetapi tidak mungkin Wang Xiong akan menantang Duan Lingtian. Karena itu, Duan Lingtian dan aku tidak akan pergi ke tempat pesta 7 rumah hari ini. Jika kebetulan, Wang Xiong benar-benar memilih untuk menantang Duan Lingtian, segera beritahu saya, dan saya akan membawa Duan Lingtian. Ye Chen Feng tidak tahu berapa banyak kemajuan yang telah dibuat Duan Lingtian sehingga dia memutuskan untuk tidak mengganggu Duan Lingtian kecuali itu benar-benar diperlukan. Selain itu, Duan Lingtian membutuhkan semua waktu yang dia miliki sekarang untuk mempelajari prinsip pedang dao. Baik, Zhen Pingfan dan Liu Fenggu tahu bahwa Ye Chen Feng pasti membantu Duan Lingtian untuk meningkatkan kekuatannya sebelum giliran Duan Lingtian untuk melawan Wang Xiong. Jika Duan Lingtian berhasil meningkatkan kekuatannya, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Wang Xiong. Terlalu banyak mengharapkan dia untuk mengalahkan Wang Xiong. Harapan Ye Chen Feng sekarang adalah Duan Lingtian mengalahkan Lin Yuan dan bertarung imbang dengan Wang Xiong untuk mengamankan tempat pertama. Bagaimanapun, Duan Lingtian memiliki keuntungan untuk mengamankan tempat pertama sebelumnya selama pesta 7 rumah. Banyak orang dari sekte yang murni memperhatikan ketidakhadiran Ye Chen Feng dan Duan Lingtian ketika mereka berjalan ke tempat pesta 7 rumah. Mereka mengira duo itu telah pergi lebih awal ke tempat tersebut, tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa duo itu tidak terlihat dimanapun. Dengan demikian, tidak sulit untuk menebak bahwa Ye Chen Feng pasti membantu Duan Lingtian untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, mereka tidak merasa sangat optimis tentang hasilnya. Apa gunanya berjuang di menit-menit terakhir? Wang Xiong akan menantang Duan Lingtian paling lambat besok. Betul sekali, dia bahkan mungkin menantang Duan Lingtian hari ini. Mari kita optimis. Mungkin,
Penatua Ye dan Duan Lingtian akan memberi kita kejutan yang menyenangkan. Meskipun tampaknya tidak mungkin, kami, sebagai anggota sekte yang murni, setidaknya harus mendoakan yang terbaik untuk mereka dan tetap optimis. Ketika rombongan dari sekte yang murni tiba, banyak pejabat tinggi dan murid muda dari berbagai kekuatan dengan cepat menyadari ketidakhadiran Duan Lingtian dan Ye Chen-feng. Demikian pula, tidak sulit bagi mereka untuk menebak alasan di balik ketidakhadiran mereka. Namun, mereka semua mencibir. Ye Chen-feng berharap untuk meningkatkan kekuatan Duan Lingtian dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti sedang bermimpi. Selain itu, jika Wang Xiong menantang Duan Lingtian hari ini, dia harus menghentikan apapun yang dia lakukan dan datang ke sini. Saya tidak berpikir Wang Xiong akan menantang Duan Lingtian hari ini. Pada saat yang sama, Wan Qihong dari klan Wan Qi tersenyum menghina saat dia berpikir, upaya menit terakhir. Betapa naif dan tidak berguna. Sementara itu, Kaisar Dewa Perantara dari Frozen Mountain Manor, yang memimpin rombongan di sini, bertanya kepada Wang Xiong, "Wang Xiong, apa rencanamu? Apakah Anda akan menantang Duan Lingtian hari ini?" Wang Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah memikirkan ini dengan hati-hati kemarin. Saya akan menantang Han di hari ini dan menantang Duan Lingtian besok. Saya tidak berpikir ada yang bisa dilakukan Duan Lingtian untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak ingin mengubah keputusan saya tanpa alasan yang baik. Saya khawatir itu akan membentuk simpul di hati saya dan mempengaruhi kultivasi saya nanti." Wang Xiong bertekad untuk menantang Han di hari ini. Dia tidak ingin ketakutan Duan Lingtian tumbuh lebih kuat mendominasi pikiran dan tindakannya. Pikiran dan tindakan pengecut seperti itu hanya akan memengaruhi kultivasinya di masa depan. Ekspresi perantara Kaisar Dewa sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Wang Xiong. Dia berkata, "Baiklah, kami akan mengikuti rencanamu kalau begitu. Saya tidak berpikir dia akan membuat kemajuan dalam waktu sesingkat itu juga." Simpul yang terbentuk di hati seseorang tidak boleh dianggap enteng meskipun risiko pembentukannya rendah. Ini akan menjadi bencana jika simpul terbentuk. Di masa lalu, ada pembangkit tenaga listrik dari Frozen Mountain Manor yang gagal melewati kesengsaraan surgawinya karena simpul yang terbentuk di hatinya dan memakannya. Bab 4066, Wang Xiong menjadi pusat perhatian tak perlu dikatakan. Pesta 7 rumah berlanjut bahkan dengan ketidakhadiran Duan Lingtian dan Ye Chen-feng. Selain itu, tempat keempat hingga ke-10 kurang lebih telah dikonfirmasi. Wang Xiong dengan mudah naik ke posisi kedua setelah Han Di menyerah tanpa perlawanan. Lin Yuan, karena aturan pesta 7 rumah, tidak dapat menantang peserta kedua. Karenanya, dia hanya bisa menantang Han Di nanti untuk naik ke tempat ketiga. Adapun peringkat setelah tempat ketiga, Yang Qianye dan Simen Longxiang dipastikan menempati 2 tempat terakhir. Simen Longxiang, yang kini berada di peringkat ke-10, tampaknya tidak berniat untuk melawan Yang Qianye untuk tempat ke-9. Dengan demikian, 2 peringkat terendah telah dikonfirmasi. Untuk saat ini, Luo Yuan dan Wan Qihong masing-masing berada di peringkat ke-8 dan ke-7. Tuo Basiu menduduki peringkat ke-6, Yuan Moyu menduduki peringkat ke-5, Lin Yuan menduduki peringkat ke-4, Han Di menduduki peringkat ke-3, Wang Xiong menduduki peringkat ke-2, Duan Lingtian menduduki peringkat pertama. Tanda seru, ini adalah peringkat di penghujung hari. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pangkatnya tidak akan banyak berubah. Pada titik ini, mereka semua dengan bersemangat mengantisipasi pertarungan antara Wang Xiong dan Duan Lingtian. Besok, Lin Yuan pasti akan menantang Han Di dan naik ke posisi ketiga. Kemudian, Wang Xiong harus menantang Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian menang, peringkatnya harus diselesaikan saat itu. Jika dia kalah, dia harus melawan Lin Yuan untuk tempat kedua. Saya merasa Duan Lingtian tidak memiliki peluang tinggi untuk peringkat pertama. Duan Lingtian dan Elder Ye tidak hadir hari ini. Jelas, mereka mengharapkan keajaiban menit terakhir. Itu menunjukkan bahwa Duan Lingtian tidak percaya diri untuk bertarung imbang dengan Wang Xiong, apalagi mengalahkan Wang Xiong. Saya setuju. Pemenang kali ini adalah Wang Xiong, kuda hitam dari pesta 7 rumah. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian atau Lin Yuan lebih kuat. Kamu akan tahu besok. Wang Xiong sekarang menjadi pusat perhatian. Kebanyakan orang mengira dia akan menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah. Hampir tidak ada yang mengira Duan Lingtian memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wang Xiong. Lin Yuan sudah dikalahkan oleh Wang Xiong.
Kecuali dia mengalahkan Duan Lingtian, dia tidak akan bisa menantang Wang Xiong lagi. Misalnya, Tuo Basiu dikalahkan oleh Yuan Moyu sehingga dia tidak bisa menantangnya lagi. Selama Yuan Moyu tidak dikalahkan oleh siapapun yang berperingkat lebih rendah darinya, dia tidak akan bisa menantangnya lagi meskipun kekuatannya jelas meningkat. Bagaimanapun, bahkan jika Duan Lingtian tidak menempati peringkat pertama, tidak diragukan lagi dia akan menempati peringkat kedua atau ketiga. Secara keseluruhan, sekte yang murni adalah pemenang terbesar kali ini. Banyak orang iri ketika mereka memikirkan keuntungan sekte yang murni. Betul sekali, ada 2 peserta dari sekte yang murni yang menempati peringkat 10 besar. Bahkan jika Duan Lingtian dijatuhkan ke tempat ketiga, dia masih akan mendapatkan 3 slot. Selain 2 slot dari Yang Qianye, sekte yang murni akan memiliki 5 slot untuk memasuki alam suci rahasia. Bahkan jika Wang Xiong menempati urutan pertama, Frozen Mountain Manor hanya akan mendapatkan 4 slot untuk memasuki alam rahasia suci. Kesampingkan Duan Lingtian, aku tidak akan terkejut jika Lin Yuan, Tuo Basiu, Luo Yuan, atau Yuan Moyu berada di peringkat pertama. Namun, saya benar-benar tidak menyangka Wang Xiong bisa menempati peringkat pertama. Ini bukan hanya kamu, tidak ada yang mengira karakter utama dari pesta 7 rumah adalah Wang Xiong. Perhatian semua orang terfokus pada Wang Xiong dari Frozen Mountain Manor. Bagi mereka, tidak diragukan lagi bahwa Wang Xiong akan menduduki peringkat pertama. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang memperhatikan Duan Lingtian, yang menarik perhatian mereka pada awalnya, setelah Wang Qiong mengungkapkan kekuatannya. Namun, ini tidak berarti mereka tidak mengakui kekuatan Duan Lingtian. Hanya saja sekarang seseorang yang lebih kuat muncul, wajar saja jika perhatian mereka beralih. Itulah alasan mengapa tempat pertama selalu mendapat perhatian paling banyak dibandingkan dengan tempat kedua dan ketiga meskipun hanya ada sedikit perbedaan di antara ketiganya. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa semua orang telah menentukan pemenang pesta 7 rumah. Namun, bahkan jika dia sadar, dia tidak akan peduli. Dia telah mengalami banyak hal dari waktunya di dunia duniawi sampai sekarang. Pengalamannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang hidup selama puluhan ribu tahun di alam dewa mungkin tidak memiliki pengalaman sekaya miliknya. Penduduk asli alam dewa memiliki titik awal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berasal dari alam bawah. Dengan demikian, mereka tidak perlu terlalu mempertaruhkan nyawa mereka, dan jalur kultivasi mereka juga jauh lebih mulus. Akibatnya, mereka kurang berpengalaman dibandingkan dengan penduduk alam bawah. Pada saat ini, Duan Lingtian tenggelam dalam mempelajari prinsip pedang Dao Ye Chen Feng. Itu berbagi sumber yang sama dengan pedang Dao-nya sehingga dia bisa memahaminya dengan lebih lancar, menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Pada saat ini, pedang Dao-nya berkembang pesat. Harus dikatakan bahwa sebelumnya kemajuan pedang Dao-nya mengalami stagnasi. Namun, setelah mempelajari prinsip pedang Dao Ye Chen Feng, dia sangat terinspirasi. Dia merasa seperti orang di gurun yang menemukan oasis. Ye Chen Feng, yang menunjukkan pedang Dao-nya kepada Duan Lingtian saat ini, mengamati Duan Lingtian. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam pelan, sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan. Saya akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya, tetapi seberapa banyak yang dapat Anda capai harus bergantung pada keberuntungan Anda. Sebenarnya, saya berencana untuk membiarkan Anda mempelajari prinsip pedang Dao saya setelah akhir pesta 7 rumah. Namun, karena putaran mendadak, saya harus memindahkan jadwal ke depan. Sayangnya, bahkan jika Anda berhasil meningkatkan karena prinsip pedang Dao saya khawatir hampir tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan Wang Xiong. Saya hanya bisa berharap bahwa Anda akan berjuang untuk bermain imbang dengan dia, yang cukup untuk mengamankan tempat pertama. Namun, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Kemudian, dia bergumam, namun, jika Anda hanya berhasil mengakhiri pertarungan dengan Wang Xiong dengan seri, saya khawatir pasukan tingkat tertinggi itu tidak akan tertarik pada Anda. Dia menghela nafas sebelum melanjutkan, ya, biarkan alam mengambil jalannya. Semuanya terserah keberuntungan Anda sekarang. Lagi pula, bahkan jika Anda tidak dapat menarik perhatian pasukan peringkat tertinggi sekarang, Anda pasti akan menarik perhatian mereka cepat atau lambat dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda yang tinggi. Faktanya, dengan bakat Duan Lingtian,
tidak akan menjadi masalah baginya untuk bergabung dengan klan peringkat tertinggi yang kuat. Itu hanya masalah waktu. Masalahnya adalah apakah dia diundang untuk bergabung oleh mereka atau jika dia bergabung melalui proses rekrutmen biasa. Jika itu yang pertama, Duan Lingtian akan dapat menegosiasikan persyaratan dan juga menerima perlakuan yang lebih baik. Mereka yang bergabung melalui proses rekrutmen biasa tentu tidak akan diberikan perlakuan khusus. Mereka harus memanjat perlahan dari bawah untuk menerima perawatan yang lebih baik. Pada saat yang sama, tempat pesta 7 mansions kosong. Tinggi di langit, di atas awan, istana batu giok yang megah dari sebelumnya masih menggantung di udara. Bahkan ketika Wang Xiong dan Lin Yuan terbang tinggi di atas awan, Kaisar Dewa Perantara, yang mengamati pertarungan, masih tidak menyadari keberadaan istana batu giok. Istana giok itu seperti istana abadi, dikelilingi oleh kabut yang berputar-putar. Pada saat ini, di halaman depan istana, seorang wanita tua dan seorang gadis remaja duduk di depan meja batu. Pada saat yang sama, seorang pria dan seorang wanita berdiri dengan hormat di samping. Gadis remaja itu bertanya kepada wanita tua itu dengan sikap manja, "Nenek, katakan saja padaku. Apakah kakak akan mendapat peringkat pertama atau tidak?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gadis, mengapa kamu begitu cemas? Tunggu sebentar lagi, Anda akan lihat sendiri besok." Gadis remaja itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata wanita tua itu. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan licik, "Tapi, saat ini, bukankah jarak antara saudara laki-laki dan Wang Xiong itu terlalu lebar? Nenek, mengapa kita tidak melukai Wang Xiong itu sedikit? Atau, mungkin, kita bisa memastikan dia punya perut besok, menyebabkan dia tidak bisa berpartisipasi." Wanita tua itu memandang gadis remaja itu, jelas tidak senang. "Bukankah itu intimidasi? Anda harus mengerti bahwa tidak pantas melakukan hal seperti itu. Aku masih belum menghukummu karena berlari menemuinya sebelumnya." Setelah mendengar kata-kata ini, gadis remaja itu cemberut. Kemudian, dia berkata dengan menyedihkan, "Nenek, bukankah aku sudah memberinya penjelasan sebelumnya? Saya datang dengan penjelasan yang cukup bagus." Penjelasanmu jelek." Wanita tua itu melirik gadis remaja itu dan berkata, "Sebaiknya kau tidak menyebutkan penjelasan itu. Aku yakin dia sudah curiga. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh bertemu dengannya sampai aku mengatakannya. Paling-paling, kamu hanya bisa melihatnya diam-diam seperti ini." Nada bicara wanita tua itu semakin keras saat dia berbicara. Gadis remaja itu tidak lagi berani berbicara. Ekspresinya menjadi semakin menyedihkan, membuatnya terlihat menawan pada saat yang sama. Bab 4067, Duan Lingtian menyerah. Ketika orang-orang dari berbagai kekuatan di Seven Mansions kembali ke akomodasi sementara mereka, hari sudah hampir tengah hari. Pertarungan hari ini berakhir sangat awal. Aku tidak sabar menunggu besok. Betul sekali, Wang Xiong akan menantang Duan Lingtian besok. Meskipun Wang Xiong pasti akan menempati peringkat pertama, saya masih tidak sabar untuk melihat pertarungan Duan Lingtian. Dia adalah bakat mengerikan dari alam bawah yang bahkan belum berusia 3.000 tahun. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa bahwa dia masih sangat muda. Dikatakan bahwa Wang Xiong berusia sedikit lebih dari 8.000 tahun. Karena itu, dia memiliki keunggulan dalam hal usia. Petik 2 tanda seru. Sayangnya, Duan Lingtian lahir terlambat. Ada banyak orang dalam kelompok usia Duan Lingtian di Seven Mansions, tetapi tidak satupun dari mereka bahkan Lord yang belum sempurna sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam Seven Mansions Feast. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, banyak orang mengobrol santai. Tidak mengherankan, Wang Xiong dan Duan Lingtian menjadi topik pembicaraan mereka. Sesekali, mereka akan berbicara tentang Lin Yuan dan Han Di. Sebagian besar dari mereka mengira Han Di akan menyerah tanpa perlawanan kepada Lin Yuan. Hanya dalam sekejap mata, matahari telah terbenam, dan langit menjadi gelap. Di akomodasi sementara sekte yang murni, Yang Qian Ye berdiri di depan meja batu sementara seorang lelaki tua duduk di meja batu. Orang tua itu tidak lain adalah tuannya, Yuan Hanjin. Yuan Hanjin memberi isyarat kepada Yang Qian Ye dan berkata sambil tersenyum, "Buat dirimu nyaman dan duduklah. Lagi pula hanya kita berdua di sini." "Aku akan berdiri, Tuan," kata Yang Qian Ye dengan tenang. Yuan Hanjin tidak senang. Karena Yang Qian Ye bersikeras, dia menurut. Dia berkata sambil tersenyum,
kamu tampil sangat baik selama pesta 7 rumah. Ayah saya dan saya sangat senang tentang peringkat Anda di 10 besar. Fraksi Ping Seng tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam mengolah Anda setelah kami kembali ke sekte. Selain itu, ayah saya juga akan meminta sumber daya dari sekte untuk Anda sehingga Anda dapat mengejar dan melampaui Duan Lingtian. Meskipun dia di depan Anda sekarang, itu tidak akan selalu terjadi. Saya percaya Anda bisa melampaui dia. Pada saat itu, Anda dapat membunuhnya dan membalaskan dendam teman masa kecil Anda. Bahkan, saya yakin Anda akan dapat membunuh Long Qingchong, pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang, juga. Begitu Yuan Hanjin selesai berbicara, Yang Qianye berkata terus terang, saya menerima berita bahwa Long Qingchong sudah mati. Yuan Hanjin terkejut. Dia tidak menyangka Yang Qianye telah menerima berita kematian Long Qingchong begitu cepat. Dia tahu tentang masalah ini karena ayahnya. Dia tahu ayahnya, pendiri faksi Ping Seng, telah pergi ke Sekte Naga Terbang dan membunuh Long Qingchong untuk mencegah Yang Qianye mengetahui kebenaran dan membalas dendam darinya. Jadi dia tahu tentang itu. Yang Qianye berpikir sendiri ketika melihat ekspresi terkejut di wajah Yuan Hanjin. Ini semakin menegaskan kecurigaannya bahwa Yuan Ping Seng membunuh Long Qingchong, yang dijadikan kambing hitam. Setelah beberapa saat, Yuan Hanjin bertanya, bagaimana kamu tahu tentang ini? Tuan, apakah Anda lupa bahwa saya berasal dari 10.000 sekte iblis? Yang Qianye bertanya sebagai balasan sebelum dia berkata, ada banyak anggota dari 10.000 sekte iblis yang bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Betul sekali, saya lupa tentang itu. Yuan Hanjin mengangguk saat kesadaran muncul di benaknya. Yuan Hanjin secara alami tidak menyadari bahwa Yang Qianye hampir tidak berkomunikasi dengan anggota 10.000 sekte iblis sejak dia mengetahui bahwa ayahnya meninggal. Selain itu, kenalannya dari 10.000 sekte iblis di Sekte Naga Terbang sebagian besar juga sudah mati. Adapun mereka yang masih hidup, tanda pada mutiara jiwa mereka telah memudar sehingga dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka. Tuan, apakah Anda tahu tentang itu? Yang Qianye bertanya. Yuan Hanjin telah berpura-pura tidak tahu sebelumnya dan menyarankan bahwa Yang Qianye akan dapat membunuh Long Qingchong di masa depan untuk membalaskan dendam ayahnya. Dia telah menyadari reaksinya sebelumnya salah sehingga dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Saya terkejut ketika Anda memberitahu saya bahwa dia sudah mati. Saya tidak berharap dia mati sebelum Anda bisa membunuhnya. Sepertinya dia punya banyak musuh. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu bagaimana dia mati? Yuan Hanjin mengira dia telah menutupi reaksinya dengan sempurna, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia bertingkah agak jelas. Yang Qianye mengenalnya cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bereaksi seperti ini jika dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Yang Qianye menjawab dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa seseorang masuk ke Sekte Naga Terbang dan membunuhnya. Dia terbunuh di Sekte Naga Terbang. Yuan Hanjin bertanya dengan kaget, ini berarti formasi penjaga sekte tidak cukup untuk menghalangi pelakunya, kan? Yang Qianye mengangguk, betul sekali. Menurut 10.000 tetua sekte iblis di Sekte Naga Terbang, bahkan Kaisar Dewa yang belum sempurna pun akan kesulitan berurusan dengan formasi penjaga sekte. Hanya Kaisar Dewa Perantara atau seseorang yang lebih kuat yang mampu menembus formasi penjaga sekte dan membunuh Long Qingchong. Kaisar para Dewa Menengah. Yuan Hanjin mengangkat alis. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyum menghina saat dia berkata, sepertinya Long Qingchong bodoh. Mengapa dia menyinggung Kaisar Dewa Perantara? Dia pantas terbunuh di wilayahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Yuan Hanjin menatap Yang Qianye dan berkata, kamu selalu ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahmu. Sekarang dia sudah mati. Apakah kamu merasa kehilangan tujuanmu? Yang Qianye mengangguk. Ketika saya pertama kali mendengar berita itu, saya memang merasa seperti itu. Namun, kemudian, saya menyadari bahwa saya masih memiliki musuh lain, Duan Lingtian. Saya masih sangat termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Yang Qianye berpikir dalam hati, tujuan utamaku sekarang adalah membunuhmu, Yuan Hanjin. Aku tidak akan berhenti sampai aku cukup kuat untuk mengirimmu ke kematianmu. Yang Qianye sangat membenci Yuan Hanjin, tapi dia tahu dia harus berpura-pura sebaliknya. Jika pikirannya terungkap, Yuan Ping Seng dan Yuan Hanjin pasti akan membunuhnya. Dia tidak takut mati,
tetapi dia tidak mau mati di tangan pasangan ayah dan anak itu. Apalagi dia ingin membunuh mereka terlebih dahulu. Yuan Hanjing menghela napas lega. Dia berkata dengan senyum ramah, "Itu bagus. Saya khawatir Anda akan kehilangan motivasi Anda setelah mengetahui bahwa Long King Chong sudah mati. Aku merasa nyaman setelah mendengarkanmu. Seperti yang diharapkan, Anda tidak mengecewakan saya. Di masa lalu, Yang Qianye akan senang jika dia mendengar kata-kata seperti itu dari Yuan Hanjin. Namun, setelah mengetahui kebenarannya, dia benar-benar muak dengan betapa liciknya Yuan Hanjin. Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat. Kami akan bisa melihat musuhmu menderita kekalahan besok, kata Yuan Hanjin sambil tersenyum tipis. Seolah-olah dia tidak sabar untuk melihat Wang Xiong mengalahkan Duan Lingtian besok dan mengklaim tempat pertama. Yang Qianye menjawab dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Hanjin. Dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian benar-benar akan dikalahkan oleh Wang Xiong. Dia memikirkan betapa tenang dan percaya diri Duan Lingtian dan bimbang sebentar sebelum dia bergumam, bagaimanapun, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Wang Xiong. Yang Qianye begitu sibuk membunuh Yuan Hanjin sekarang sehingga dia tidak melihat Duan Lingtian sebagai musuhnya sekarang. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah bagi banyak orang. Saat pesta 7 rumah hampir berakhir, banyak orang merasa kehilangan. Pada awalnya, sebagian besar dari mereka merasa pertarungan pendahuluan itu membosankan dan membosankan untuk ditonton, dengan penuh semangat mengantisipasi putaran final. Namun, sekarang hanya ada beberapa pertarungan yang tersisa, mereka merasa waktu telah berlalu terlalu cepat. Pagi selanjutnya, anggota sekte yang murni melihat Ye Chen Feng, yang tidak hadir sehari sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata sebelum memimpin semua orang ke tempat pesta 7 rumah, "Ayo pergi." Ketika Liu Fenggu memperhatikan ketidakhadiran Zhen Pingfan dan Duan Lingtian, dia bertanya, "Di mana Duan Lingtian?" "Dia akan datang nanti dengan keponakan muda Zhen," jawab Ye Chen Feng. Liu Fenggu tidak lagi mengajukan pertanyaan. Tidak masalah selama Duan Lingtian muncul di venue nanti. Sementara itu, setelah mengetahui ketidakhadiran Duan Lingtian, banyak murid muda dari sekte yang murni bertanya-tanya apakah Duan Lingtian akan menyerah. Menurut aturan pesta 7 rumah, setelah seorang peserta ditantang, jika dia tidak memasuki medan perang dalam waktu 15 menit, dia akan didiskualifikasi. Tak perlu dikatakan, ketika rombongan dari sekte yang murni tiba, banyak orang dari berbagai kekuatan di Seven Mansions menemukan ketidakhadiran Duan Lingtian juga. Duan Lingtian tidak ada di sini. Tetua sekte yang murni Ye ada di sini hari ini, tapi Duan Lingtian masih belum ada. Apakah dia akan kehilangan pertarungannya? Apakah dia tidak datang karena dia tidak percaya diri menghadapi Wang Xiong? Betapa mengecewakan. Saya sangat menantikan untuk menonton pertarungan Wang Xiong dan Duan Lingtian. Sepertinya aku hanya bisa memimpikannya sekarang. Bab 4068, Duan Lingtian muncul secara alami. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian tidak ada. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah bahwa Duan Lingtian telah menyerah. Pengecut. Wan Qi mencibir sambil berpikir, meskipun aku dikalahkan oleh Wang Xiong, setidaknya aku punya nyali untuk menghadapinya. Duan Lingtian, kamu tidak layak dibandingkan denganku karena kamu bahkan tidak berani menghadapi Wang Xiong. Setelah dibayangi oleh Duan Lingtian begitu lama, Wan Qi Hong sangat bersemangat saat ini. Sementara itu, pertarungan untuk menentukan peringkat teratas pesta 7 rumah terus berlanjut meskipun Duan Lingtian tidak ada. Mereka yang berpangkat lebih tinggi cukup konservatif saat mengeluarkan tantangan. Pertarungan pertama dimulai dengan Lin Yuan dari Sekte Api Melolong, yang menduduki peringkat keempat untuk saat ini. Dia menantang Han Di, keajaiban muda dari Sekte Surga Bersatu. Tanda seru tanda seru. Banyak orang mengira Han Di kemungkinan akan menyerah tanpa perlawanan. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika Han Di memilih untuk melawan Lin Yuan. Tidak mengherankan, Han Di dikalahkan oleh Lin Yuan dengan 10 gerakan. Han Di menyerah dengan tegas begitu dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sehingga dia tidak terluka sama sekali. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Han Di cukup pintar. Dia menahan diri selama pertarungan sebelumnya dan memilih untuk menunjukkan kekuatannya sekarang. Akibatnya, mereka yang berperingkat di bawahnya tidak akan menantangnya kecuali mereka percaya diri. Liu Fenggu dan para tetua lainnya dari sekte yang murni setuju dengan Ye Chen Feng. Namun,
Mereka agak terganggu pada saat ini karena Duan Lingtian belum muncul. Meskipun mereka merasa bahwa Duan Lingtian mungkin kehilangan pertarungan ini, dia masih berharap dia akan muncul. Mereka menganggap Zhen Pingfang juga tidak hadir untuk memastikan keselamatan Duan Lingtian. Pada saat ini, Lin Donglai berseru, "Peserta nomor 2, silakan masuk ke medan perang." Wang Xiong, kuda hitam dari pesta 7 rumah dari Frozen Mountain Manor, terbang dengan santai setelah Lin Donglai berbicara. Dia berpakaian sembrono seperti biasanya, dan labu anggurnya tergantung di pinggangnya seperti sebelumnya. Begitu dia memasuki medan perang, dia berkata, "Saya menantang peserta nomor 1, Duan Lingtian." Mata Wang Xiong bersinar dengan antisipasi saat dia melihat orang-orang dari sekte yang murni. Meskipun banyak orang mengira Duan Lingtian telah menyerah, dia tidak berpikir demikian. Meskipun tidak ada rasa malu untuk menyerah, itu pasti akan mempengaruhi jalur kultivasi Duan Lingtian di masa depan. Karena itu, dia yakin Duan Lingtian tidak akan mengambil risiko membentuk simpul hati dengan menyerah karena menyerah akan memengaruhi mentalnya. Pada saat yang sama, kerumunan itu berdiskusi di antara mereka sendiri dengan ribut dan bersemangat. Jika Duan Lingtian tidak muncul setelah 15 menit, Wang Xiong akan memenangkan pertarungan ini. Saya tidak menyangka pertarungan untuk tempat pertama akan sangat membosankan. Saya ingin tahu apakah Duan Lingtian akan muncul besok untuk melawan Lin Yuan untuk tempat kedua. Meskipun 3 peserta teratas akan mendapatkan slot tambahan untuk memasuki alam suci rahasia, hadiah antara 3 tempat itu cukup besar. Mungkin, Duan Lingtian bahkan mungkin tidak muncul untuk melawan Lin Yuan besok. Waktu terus berlalu saat kerumunan terus mengobrol. Hanya dalam sekejap mata, sekitar 7 menit telah berlalu. Lin Donglai memandang orang-orang dari sekte yang murni dan berkata dengan keras, sekitar 7 menit telah berlalu. Jika dia tidak muncul pada akhir 15 menit, dia akan dianggap telah kehilangan pertarungan. Banyak orang berpikir kata-kata Lin Donglai tidak ada gunanya. Pada titik ini, mereka bahkan lebih yakin bahwa Duan Lingtian tidak akan muncul. Pada saat yang sama, di istana batu giok yang megah tinggi di atas awan. "Nenek Su, apakah kakak akan muncul?" Seorang gadis remaja bertanya dengan khawatir saat dia melihat wanita tua di depannya. "Kami akan segera mengetahuinya," kata wanita tua itu sambil menggelengkan kepalanya dan melihat ke cermin gambar yang menunjukkan medan perang di tempat pesta 7 rumah. Tiba-tiba, mata gadis remaja itu berbinar saat dia berseru, "Itu dia. Saudara Lingtian ada di sini." Dalam gambar cermin, sosok ungu muncul di medan perang di seberang sosok lain. Duan Lingtian berteleportasi ke medan perang, berdiri di seberang Wang Xiong dengan tenang. Mata Wang Xiong menjadi cerah ketika dia melihat Duan Lingtian. Pada saat yang sama, kerumunan menjadi gempar. Duan Lingtian benar-benar muncul. Kenapa dia muncul di menit terakhir? Menurutku, dia hanya mencari perhatian. Jadi bagaimana jika dia muncul? Dia masih bukan tandingan Wang Xiong. Semua orang terkejut melihat Duan Lingtian, tetapi mereka masih tidak berpikir dia cocok untuk Wang Xiong. Sementara itu, anggota dari sekte yang murni agak bersemangat untuk melihat Duan Lingtian meskipun mereka tidak berpikir dia memiliki peluang untuk mengalahkan Wang Xiong. Bagaimanapun, dia mewakili sekte yang murni. Lebih baik berjuang daripada menyerah tanpa perlawanan. Segera setelah Duan Lingtian muncul, Zhen Pingfan juga muncul. Dia menyapa Ye Chen Feng dan Liu Fenggu sebelum dia duduk. Sedikit keraguan bisa dilihat di matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Pada saat ini, Yuan Hanjin berkata kepada Yang Qianye melalui transmisi suara, "Lihatlah baik-baik. Musuh Anda mungkin memiliki bakat yang mengerikan, tetapi dia tidak terkalahkan. Dia bukan yang terkuat di antara rekan-rekannya, dan akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya." Yang Qianye tidak menanggapi Yuan Hanjin. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi dia dipenuhi dengan penghinaan terhadap Yuan Hanjin. Bagaimanapun, meskipun Wang Xiong dan Duan Lingtian dapat dianggap sebagai teman sebaya, perbedaan usia mereka cukup besar. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum berusia 3.000 tahun memiliki standar yang sama dengan seseorang yang berusia lebih dari 8.000 tahun? Pada saat yang sama, Wan Qihong mengerutkan kening. Rasa superioritas yang dia temukan sebelumnya ketika dia berpikir Duan Lingtian terlalu pengecut untuk muncul segera menghilang. Ia datang. Kemudian, dia berpikir dalam hati dengan mencibir, jadi apa? Dia tetap akan dipukuli. Wang Xiong memandang Duan Lingtian. Ekspresinya tidak lagi lesu.
Sebaliknya, itu sungguh-sungguh ketika dia berkata, Duan Lingtian, reputasimu mendahuluimu. Dewa para dewa perantara dari alam bawah yang bahkan belum berusia 3.000 tahun. Ketika aku seusiamu, aku juga adalah dewa-dewa, tapi aku tidak bisa dibandingkan denganmu sama sekali. Ujian Wang Xiong mengejutkan orang banyak. Mereka, termasuk orang-orang dari Frozen Mountain Manor, tidak menyadari bahwa Wang Xiong juga telah menjadi Lord of Gods sebelum usia 3.000 tahun. Tidak mengherankan jika anggota Frozen Mountain Manor tidak menyadari hal ini. Bagaimanapun, Wang Xiong baru kembali sekitar 1.000 tahun yang lalu. Selain itu, dia selalu mempertahankan profil rendah dan hanya menunjukkan kekuatan yang biasa-biasa saja. Duan Lingtian menjawab dengan senyum tipis, pertarungan kita hari ini tidak ada hubungannya dengan usia kita. Pesta 7 rumah adalah platform untuk semua orang di bawah usia 10.000 tahun. Kita sama. Kemudian, dia menambahkan dengan percaya diri, kamu harus mengalahkanku untuk mendapatkan peringkat pertama di pesta 7 rumah. Kalau tidak, Anda harus puas dengan tempat kedua. Banyak orang mengira Duan Lingtian hanya berpura-pura percaya diri. Wang Xiong tersenyum dan berkata dengan murah hati, jika aku bisa mengalahkanmu, aku akan mengakui kekalahan dan menerima peringkat kedua. Wang Xiong berbicara dengan sangat santai seolah-olah tidak masalah baginya jika dia peringkat pertama atau kedua. Pada saat ini, Lin Donglai menyela, baiklah, kamu bisa mulai sekarang karena semua orang ada di sini. Mata Duan Lingtian dan Wang Xiong berkedip. Pada saat yang sama, kerumunan menegakkan punggung mereka dan menyaksikan dengan penuh semangat. Bab 4069, Duan Lingtian versus Wang Xiong. Hanya dalam sekejap mata, cahaya keemasan menyilaukan seperti matahari meledak dari tubuh Wang Xiong seperti api. Itu adalah energi surgawinya yang telah diilhami oleh hukum logam. Di sisi lain, jubah Duan Lingtian hanya berkibar di udara meskipun tidak ada angin. Dibandingkan dengan cahaya keemasan menyilaukan Wang Xiong, dia tampak polos. Astaga, pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melesat dan tampaknya mengenai Duan Lingtian. Namun, itu hanya bayangannya. Wang Xiong terbang keluar dan menghilang dari pandangan. Tanda seru, astaga, astaga, astaga. Sebelum kerumunan itu pulih, suara pedang bersiul di udara dan suara api yang menyala terdengar di telinga mereka. Mereka melihat Wang Xiong, yang memegang pedang emasnya yang menonjol, telah menyusul Duan Lingtian. Dia menyerang dengan bentuk dasar pedang Dao. Satu sebaliknya, Duan Lingtian bahkan tidak menghunus pedangnya, apalagi menggunakan pedang Dao miliknya. Badai spasial mengamuk di sekelilingnya, mengguncang kekosongan saat melahap serangan Wang Xiong. Kerumunan tidak terkejut bahwa Duan Lingtian berhasil menghadapi serangan Wang Xiong karena Wang Xiong belum menyerang dengan seluruh kekuatannya. Selain itu, sepertinya Wang Xiong menggunakan kurang dari setengah kekuatannya untuk menyerang. Karena itu, wajar saja jika Duan Lingtian mampu menghentikan serangan Wang Xiong tanpa mengeluarkan pedangnya. Selain itu, bahkan jika Duan Lingtian bukan tandingan Wang Xiong, Duan Lingtian adalah yang terkuat di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Dia juga salah satu peserta terkuat dari Seven Mansions Fist Mansion. Bahkan Handi, keajaiban muda dari Sekte Surga Bersatu, bukan tandingannya. Astaga, 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 astaga. Wang Xiong mengacungkan pedangnya dengan kecepatan yang meningkat. Dia tidak lagi menguji air. Kerumunan merasa kewalahan hanya dengan menonton Wang Xiong. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Duan Lingtian, yang menjadi sasaran serangan, saat ini. Astaga, suara pedang bersiul di udara terdengar lagi. Duan Lingtian akhirnya menghunus pedang sucinya yang menonjol. Sinar pedangnya membuat sinar pedang Wang Xiong pucat dibandingkan. Tidak hanya penampilannya yang mempesona, tetapi auranya juga menakutkan. Pedang Dao. Wang Xiong memahami bentuk dasar dari pedang Dao, tetapi Duan Lingtian memahami pedang Dao yang asli. Dalam hal pedang Dao, Wang Xiong pasti kalah dengan Duan Lingtian. Sayang sekali Duan Lingtian hanyalah seorang dewa perantara. Jika dia adalah Lord of Gods tingkat lanjut, bahkan jika pemahamannya tentang hukum lebih lemah daripada Wang Xiong, dia setidaknya bisa bertarung dengan Wang Xiong. Dengan pedang Dao-nya, dia bahkan bisa mengalahkan Wang Xiong. Sungguh monster. Dia mencapai begitu banyak ketika dia bahkan belum berusia 3.000 tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Seven Mansions. Dia benar-benar ajaib. Di akhir pikirannya, Wang Xiong tiba-tiba melesat ke langit. Energinya meledak lagi seperti matahari yang menyilaukan di langit.
Sementara itu, Duan Lingtian berteleportasi dan memandang Wang Xiong dari kejauhan. Ekspresinya serius ketika dia berpikir dalam hati, sudah waktunya untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Kerumunan bisa melihat tekad membara di mata Wang Xiong saat ini karena energi surgawinya yang dipenuhi dengan hukum logam terus melambung tinggi. Pedang sucinya yang menonjol bersinar dengan menyilaukan juga dengan bentuk pedang Dao yang belum sempurna. Tampaknya cukup tajam untuk menebas apa saja. Apakah Wang Xiong akan mengakhiri pertarungan sekarang? Bukankah sudah jelas? Hei, menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa Duan Lingtian tahan sekarang karena Wang Xiong akan menyerang dengan sekuat tenaga? Saya pikir Duan Lingtian harus mampu menahan setidaknya 30 gerakan. Lagi pula, dia bukan orang terkuat di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion tanpa alasan. Kerumunan hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka saat mereka menyaksikan pertarungan. Mereka dipenuhi dengan ketidaksabaran saat mereka melihat dua lawan berdiri di seberang satu sama lain. Pada saat ini, Wang Xiong berteriak dengan keras, "Duan Lingtian, waktunya habis. Mari kita akhiri ini sekali dan untuk selamanya." "Itulah yang saya inginkan juga," kata Duan Lingtian tanpa nada. Badai spasial mengamuk hebat di sekelilingnya saat pedang sucinya yang menonjol tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang yang berputar di sekitar tubuhnya seperti perisai pelindung. "Ambil ini," Wang Xiong meraung saat dia menyerang. Kekosongan bergetar saat dia terbang di langit, bersinar menyilaukan. Peluit pedang yang menusuk telinga berdering di udara saat sinar pedang emas besar melesat ke arah Duan Lingtian. Sinar pedang emas besar membuat sekitarnya pucat dibandingkan. Pada saat ini, ekspresi Lin Donglai serius ketika dia melihat sinar pedang Wang Xiong, bersiap untuk campur tangan pada saat yang genting. Kerumunan dikejutkan oleh serangan Wang Xiong. Betapa menakutkan, Duan Lingtian mengangguk. Sangat baik, astaga, Duan Lingtian melintas dan menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang Wang Xiong. Wang Xiong tertawa. Dia berbalik seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Dia menyerang Duan Lingtian dengan pedang sucinya yang menonjol saat dia berkata, "Aku sudah menunggumu untuk berteleportasi." Astaga, sinar pedang lain ditembakkan. Itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Seolah-olah dia sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Luar biasa, waktunya tepat. Bahkan beberapa kaisar dewa tingkat menengah terkesan dengan ketepatan waktu Wang Xiong. Sementara itu, orang-orang dari sekte yang murni berkeringat dingin saat mereka menyaksikan pertarungan dengan cemas. Bab 4070, Kedalaman Teleportasi Ganda Astaga. Ujung pedang Wang Xiong hanya beberapa inci dari Duan Lingtian ketika dia muncul di belakang Wang Xiong. Bahkan Lin Donglai, yang memimpin pertarungan selama pesta 7 rumah kali ini, menatap keduanya dengan amat jika dia perlu menyelamatkan Duan Lingtian pada saat yang genting. Dia memiliki hak untuk campur tangan segera setelah hasil pertandingan jelas. Kebanyakan orang, termasuk Lin Donglai, tidak berpikir Duan Lingtian akan dapat lolos tanpa cedera dari serangan Wang Xiong kali ini, tetapi dia masih memilih untuk menunggu sampai menit terakhir untuk campur tangan. Meskipun Duan Lingtian tampaknya dalam bahaya besar saat ini, ada kemungkinan kecil bahwa Duan Lingtian dapat membalikkan keadaan. Pada saat ini, Ye Chen Feng dan Liu Fenggu juga sangat waspada. Mereka siap untuk bergerak pada saat itu juga untuk menyelamatkan Duan Lingtian. Zhen Pingfan terdiam, dan ekspresinya serius saat dia menyaksikan pertarungan. Jubahnya berkibar di udara saat dia mengerahkan energi surgawinya, bersiap untuk bergerak juga. Tanda seru. Pada saat ini, setelah Wang Xiong menjatuhkan pedangnya ke Duan Lingtian, dia menyadari itu hanya bayangan Duan Lingtian. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Wang Xiong berubah drastis. Kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya, menyebabkan matanya melebar saat dia berseru, "Pemahamanmu tentang hukum ruang telah mencapai tingkat seperti itu." Pada saat ini, tiba-tiba terpikir oleh Wang Xiong bahwa Duan Lingtian telah memahami kedalaman teleportasi ganda dari hukum ruang angkasa. Duan Lingtian tidak menanggapi Wang Xiong. Sebaliknya, dia muncul di samping dan mengacungkan pedangnya. Wang Xiong buru-buru mengangkat pedangnya untuk bertahan melawan pedang Duan Lingtian. Dia tidak lupa menggunakan pedang Dao-nya juga. Serangan duo itu bertabrakan, dan ledakan memekakkan telinga terdengar di udara. Cahaya putih yang menyilaukan segera membanjiri cahaya keemasan yang menyilaukan dan badai spasial abu-abu. Duan Lingtian dengan mudah menghilangkan gelombang kejut dari tabrakan, tetapi Wang Xiong, yang lengah,
tidak dapat melakukannya. Akibatnya, dia dikirim terbang kembali. Setelah itu, armor emas muncul di sekelilingnya pada saat kritis, menyerap sebagian kekuatan dari gelombang kejut. Sayangnya, dia masih terluka. Wajahnya pucat, dan dia dengan cepat mengkonsumsi beberapa pil penyembuhan. Dia terluka. Wang Xiong terluka. Kerumunan terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan perubahan mendadak ini. Bagaimanapun, mereka benar-benar yakin bahwa Wang Xiong akan memenangkan pertarungan. Sementara itu, Wang Xiong bergerak hingga jaraknya cukup jauh dari Duan Lingtian. Ekspresinya sangat suram saat dia melihat Duan Lingtian lagi. Dari awal hingga sekarang, Wang Xiong sama sekali tidak meremehkan Duan Lingtian. Namun, dia benar-benar tidak berharap Duan Lingtian menjadi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Duan Lingtian telah memahami kedalaman teleportasi ganda dari hukum ruang angkasa juga. Untuk memahami kedalaman teleportasi ganda, seseorang harus menggabungkan beberapa kedalaman dari hukum ruang angkasa. Di tanah energi yang mendalam dan alam dewa lainnya, apalagi dewa-dewa, ada sangat sedikit kaisar dewa yang belum sempurna, yang memahami hukum ruang angkasa, yang mampu melakukan hal seperti itu. Mereka yang mampu melakukan hal seperti itu setidaknya adalah kaisar dewa tingkat menengah yang memahami hukum ruang angkasa. Kerumunan butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutan melihat Wang Xiong terluka. Hanya pada saat inilah kaisar dewa perantara akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ini adalah kedalaman teleportasi ganda. Duan Lingtian memahami kedalaman teleportasi ganda. Beberapa murid muda bertanya dengan bingung, apa kedalaman teleportasi ganda? Hanya seorang ahli dalam hukum ruang angkasa yang mampu memahami kedalaman teleportasi ganda setelah memahami hukum ruang angkasa sampai tingkat tertentu. Di 7 rumah, mereka yang berhasil memahami kedalaman teleportasi ganda di 7 rumah setidaknya adalah kaisar menengah. Para dewa, kedalaman teleportasi ganda menunjukkan bahwa pemahaman seseorang tentang hukum ruang angkasa sangat mendalam. Di 7 rumah, mereka yang memahami kedalaman teleportasi ganda setidaknya adalah kaisar dewa perantara. Dengan kata lain, pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang sebanding dengan pemahaman kaisar dewa perantara. Murid-murid muda masih bingung, apa sebenarnya yang dilakukan Double Teleportation Profanity. Seseorang dapat berteleportasi secara berurutan menggunakan kedalaman teleportasi, kan? Bukankah ini mudah bagi para ahli? Faktanya, ada periode pendinginan singkat setelah berteleportasi sekali. Jika Duan Lingtian hanya memahami kedalaman teleportasi, dia tidak akan bisa berteleportasi begitu cepat untuk kedua kalinya untuk menghindari serangan Wang Xiong. Di sisi lain, tidak ada periode pendinginan antara teleportasi pertama dan kedua dengan kedalaman teleportasi ganda. Bagaimanapun, saya terkesan dengan seberapa cepat Wang Xiong bereaksi sebelumnya. Jika Duan Lingtian tidak memahami kedalaman teleportasi ganda, Duan Lingtian akan menjadi orang yang terluka sekarang. Setelah Duan Lingtian muncul kembali di belakang Wang Xiong, dia telah berteleportasi, hanya menyisakan bayangannya di belakang. Kedalaman teleportasi ganda juga mempersulit seseorang untuk menangkap langkah selanjutnya. Mereka yang tidak mengerti terkejut setelah mendengarkan penjelasan dan menemukan alasan mengapa Wang Xiong terluka. Wang Xiong tidak terluka karena dia lemah. Dia hanya lengah karena dia tidak berharap Duan Lingtian memahami kedalaman teleportasi ganda. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan ceroboh, terluka oleh gelombang kejut tabrakan. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini dari Duan Lingtian. Sungguh menakjubkan bahwa Lord of Gods perantara memahami kedalaman teleportasi ganda. Bagaimanapun, hanya kaisar dewa tingkat menengah di 7 rumah yang memahaminya. Itu sebabnya Wang Xiong tertangkap basah. Kerumunan juga kagum bahwa pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang angkasa begitu mendalam sampai pada titik di mana dia telah memahami kedalaman teleportasi ganda. Saya pikir pemahaman Wang Xiong tentang hukum logam sangat menantang. Bagaimanapun, pemahamannya sebanding dengan kaisar dewa yang belum sempurna di 7 rumah. Siapa yang tahu pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang angkasa bahkan lebih menantang surga. Jangan lupa bahwa hukum ruang angkasa adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi, dan dikenal sulit untuk dipahami. Bahkan jika perbedaan antara pemahaman mereka hanya sedikit, hukum ruang memiliki keuntungan karena 4 hukum tertinggi umumnya lebih kuat daripada hukum unsur. Meskipun demikian, jika Wang Xiong tidak terluka, saya masih tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu menebus kesenjangan antara basis kultivasi mereka dengan pedang Dao dan hukum ruang angkasanya saja.
Masih tidak mungkin baginya untuk mengalahkan atau bertarung imbang dengan Wang Xiong. Namun, sekarang Wang Xiong terluka, Duan Lingtian mungkin saja mengamankan tempat pertama di pesta 7 rumah. Cedera Wang Xiong berada di luar dugaan semua orang. Bahkan Kaisar para Dewa, termasuk mereka yang berasal dari sekte yang murni, dikejutkan oleh kedalaman teleportasi ganda Duan Lingtian. Bocah itu tidak memberitahuku bahwa dia memahami kedalaman teleportasi ganda. Zhen Pingfan berkata sambil menghela nafas. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak sadar. Sedikit keluhan terdengar dalam suaranya saat dia terus berkata, jika aku tahu, aku tidak akan menyia-nyiakan usahaku untuknya. Meskipun demikian, masih ada senyum tipis di wajah Ye Chen Feng. Dia benar-benar terkejut bahwa Duan Lingtian telah memahami kedalaman teleportasi ganda.